Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 IPA. Gimana kabarnya pada hari ini? Dijawab sendiri, Ibu harap kalian semuanya baik-baik aja. Karena masih pagi, ya yang belum sarapan kalian boleh banget sambil sarapan, sambil nyemil, sambil minum segala macam kalian boleh banget, tapi Ibu harap kalian harus tetap fokus, tetap memperhatikan apa yang Ibu ajarkan, tetap memperhatikan apa yang Ibu terangkan, oke? Seperti biasa, ya kita belum bisa banget ketemu di Zoom, jadi ya masih pakai video kayak gini. Bu, kapan mulai pakai Zoomnya? Ya, Ibu belum bisa memastikan. Nanti kalau misalnya kita pakai Zoom, Ibu akan umumkan. Tapi kalau untuk saat ini Ibu masih belum bisa untuk menggunakan Zoom, mengajar menggunakan Zoom. Oke, siapkan alat tulisnya, buku tulisnya, pulpennya, pensilnya. Apa yang Ibu terangkan dicatat, oke? Apa yang Ibu terangkan, apa yang Ibu ajarkan dicatat. Sebenarnya kemarin kan kalian membahas tentang ruang lingkup biologi kan, nah tapi belum ujian harian, belum ulangan harian. Ulangan hariannya Ibu skip karena kemarin kepotong, kalian kan nggak masuk berapa kali ya? Sekali apa 2 kali gitu kan. Nah jadi biar ngejar materi, biar materinya bisa selesai, jadi ulangan harian yang ruang lingkup biologi itu Ibu skip. Terus nanti nilainya dari mana, Bu? Dari tugas kalian. Nilainya dari tugas kalian. Oke. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang masuk ke bab 2, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman itu apa ya? Biodiversitas. Bahasa Inggrisnya keanekaragaman itu biodiversitas. Macam-macam, istilahnya apa ya? Kelimpahan gitu. Itu bahasa lainnya. Hayati adalah makhluk hidup. Yang kita tahu nih, semua makhluk hidup itu macam-macam banget di dunia ini ya kan. Benda di dunia ini tuh ada 2, ada benda mati sama benda hidup, atau yang biasa disebut dengan makhluk hidup. Nah, hayati ini juga nama lain dari makhluk hidup. Nah, ada banyak banget. Kemarin kita di ruang lingkup biologi udah belajar bahwa makhluk hidup itu ada 5 kingdom, ada 5 kerajaan ya kan. Ada kerajaan animalia, ada kerajaan plante atau tumbuhan, ada kerajaan monera atau bakteri, ada kerajaan jamur atau fungi, kemudian ada kerajaan protista. Nah, nanti animalia dibagi lagi, dia juga macam-macam jenis hewan ya, namanya juga kerajaan hewan. Di dalamnya itu ada bermacam-macam hewan. Ada yang walaupun sama-sama hewan tapi tuh beda banget, mereka tuh bentuknya beda, ininya beda, tapi sama-sama hewan gitu. Ada yang bentuknya mirip banget, bentuknya mirip tapi nggak sama. Kayak contohnya apa ya, pohon palem misalnya. Pohon palem sama pohon kelapa kan mirip kan, tapi mereka beda. Ada kayak singa, kucing, nah mereka kan beda tapi mirip gitu. Ada yang sama-sama hewan tapi bener-bener beda, kayak hewan yang ada di air misalnya. Hewan hidra, kalau kalian tahu hewan hidra tuh hewannya tuh nempel di pasir, kemudian dia bakal gerak-gerak gitu. Yang gerak-gerak tuh yang atasnya. Kemudian hewan porifera kayak tumbuhan tapi dia termasuk hewan. Kan beda banget itu porifera sama macan misalnya. Porifera sama rusa kan beda banget, tapi mereka berdua sama-sama masuk di kerajaan hewan. Banyak banget, melimpah banget. Contoh lagi apa ya? Jeruk misalnya. Jeruk yang kita tahu ya udah, jeruk itu warna kuning, terus rasanya kecut, kadang manis kayak gitu kan. Tapi ternyata jeruk itu banyak banget. Ada jeruk bali, ada jeruk purut, ada jeruk nipis, ada jeruk buah, ada jeruk sankis dan lain sebagainya. Mangga juga gitu. Mangga yang kita pikir kan mangga ya udah warna hijau, terus itu dalamnya kuning, rasanya kadang manis, kadang asem, segala macam. Ternyata mangga juga ada yang warna kuning, mangga juga ada yang rasanya asem, ada yang rasanya kecut, ada yang kecil, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya lonjong dan lain sebagainya. Ada banyak banget makhluk hidup, ada banyak banget
keanekaragaman hayati. Nah, pengertian dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan variasi organisme hidup, variasi makhluk hidup, variasi benda hidup, ya kan, yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta karakteristik lainnya yang terdapat pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Oke. Dicatat ya ini ya, dicatat. Tadi yang dijelasin, tingkat keanekaragaman hayati ada 3, yaitu yang pertama keanekaragaman tingkat gen, yang kedua keanekaragaman tingkat spesies atau jenis, yang ketiga keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke, kalian ada yang tahu tentang gen nggak? Gen itu apa sih? Gen itu apa? Ada yang tahu? Kalian tulis di kolom komentar ya kalau misalnya tahu ya. Oh iya, ibu udah ngingetin belum? Absensi di kolom komentar ya. Jangan lupa absensi di kolom komentar, tulis nama kemudian hadir. Kalau nggak bisa komen, jangan nggak absen, tapi PC ke ibu-ibu saya nggak bisa komen di kolom komentar, tapi saya masuk kayak gitu. Jangan nggak bisa komen terus nggak absen, itu jangan. Oke, yang pertama adalah keanekaragaman gen. Setiap manusia itu punya gen. Materi genetik itu disingkatnya dengan gen. Kemudian gini, nanti kalian di kelas 11 akan mempelajari tentang sel. Sebenarnya di kelas 9 SMP, di kelas berapa ya? Pokoknya SMP itu pernah dibahas sedikit tentang sel. Nah, tingkat struktural terkecil penyusun makhluk hidup adalah sel, ya kan? Di dalam sel itu ada yang namanya gen atau materi genetik. Berupa apa? Berupa DNA dan RNA. Ya kan? Tulis deh. Gini. Nih, ini adalah DNA. Kalau kalian ingat, pernah lihat lah, pasti pernah lihat ini tuh. Ini adalah gen, ya kan? Nah, gen ini dia pembawa sifat, entah itu sifat manusia. Kita tuh ditentukan dari gen ini. Misalnya warna mata kita kayak gimana, bentuk mata kita kayak gimana, bentuk muka kita kayak gimana, sifat kita gimana, itu ditentukan dalam gen. Setiap manusia, setiap organisme, setiap makhluk hidup pasti punya yang namanya gen. Misalnya manusia itu punya 46. Jadi ada 46. DNA-nya ada 46. Nah, walaupun jumlahnya sama-sama 46, tapi gennya itu beda-beda. Misalnya nih, ini orang A, ya kan? Ini orang B. Ini DNA-nya gini. Set, gini kan? Misalnya nih. Jelek banget. Kayak gini dah pokoknya. Nah, gen yang sebelah sini itu menentukan apa ya? Warna mata misalnya, menentukan warna mata. Yang A sebelah sini ini adalah hitam, mengekspresikan warna hitam. Sedangkan yang di sini dia mengekspresikan warna biru. Walaupun gennya sama, ya kan? Lokasinya sama-sama di sebelah kanan, ya kan? Ini misalnya ibu contohkan di sebelah kanan, sama-sama gennya itu mengekspresikan warna mata, tapi yang A mengekspresikannya warna hitam, yang B mengekspresikannya warna biru. Itu salah satu contoh. Belum yang sebelahnya, mungkin DNA yang sebelah kiri itu mengekspresikan warna kulit atau sifat kita, otak kita, terus bentuk tubuh kita, tinggi badan kita, dan lain sebagainya. Itu adalah gen. Oke, sekilas aja tentang gen. Kemudian keanekaragaman spesies atau jenis, ya ini yang paling mudah diamatin. Biasanya ya kalau misalnya dalam suatu ekosistem, misalnya ekosistem sawah, ya kan, di situ ada keanekaragaman spesies atau jenis. Di situ ada ular, ada tikus, ada mungkin ada burung, terus ada tanaman padi. Nah, itu keanekaragaman spesies atau jenis. Lalu keanekaragaman ekosistem.
Nah, ini adalah yang lebih luas lagi, keanekaragaman tingkat ekosistem. Contohnya ekosistem gurun sama ekosistem kutub. Gurun panas banget, kutub dingin banget, ya kan? Otomatis makhluk hidup yang di dalamnya juga beda. Contohnya di ekosistem gurun. Nah, ekosistem gurun tuh ada kaktus, unta, kadal, yang suka nonton Oscar nih. Biasanya yang dulu ya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Nah, itu adalah hewan-hewan yang hidup di gurun. Beda banget sama hewan-hewan yang hidup di kutub. Kalau kalian lihat apa, Bernard Bear, nah itu ada beruang kutub, ada penguin, dan segala macam. Beda banget spesiesnya. Nggak mungkin beruang kutub hidup di gurun, nggak mungkin kaktus hidup di iya benar, nggak mungkin kaktus hidup di kutub, itu nggak mungkin. Nah, itu adalah namanya tingkat keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke, lebih detailnya kita bahas. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen yaitu variasi yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Jadi ini satu spesies, satu jenis, tapi beda-beda. Contoh nih, ada contoh jeruk. Nah, ini nih, jeruk. Ini sama-sama jeruk buah. Nama latinnya atau nama ilmiahnya atau nama spesiesnya adalah Citrus. Citrus sp namanya. Nah, kedua jeruk pada gambar merupakan jeruk yang memiliki spesies yang sama. Memiliki spesies yang sama, itu spesies itu jenis ya. Spesies itu jenis, nama ilmiahnya itu sama, spesiesnya itu sama. Mereka itu dari satu jenis, tapi memiliki tampilan yang berbeda seperti warnanya, teksturnya. Warnanya walaupun jeruk tapi sama-sama warnanya beda. Yang satunya warna hijau, yang satunya warna kuning. Kemudian teksturnya, mungkin yang ini dia lebih lembut kulitnya, yang ini dia lebih kasar kulitnya. Kemudian dan rasanya, mungkin yang sebelah sini dia manis, yang sebelah sini asam apa gimana. Nah, itu adalah perbedaan tingkat gen dari satu jenis, dari satu spesies tapi memiliki keanekaragaman. Lalu ini ada belimbing. Nah, ini juga belimbing kan satu spesies. Belimbing itu satu jenis, tapi belimbing tuh beda-beda bentuknya. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang bentuknya agak lonjong banget, ada yang bentuknya bulat dan segala macam. Nah, itu contohnya. Ada belimbing wulan, belimbing sembiring, belimbing malaya, belimbing Bangkok, belimbing Demak, belimbing madu, dan lain sebagainya. Itu banyak banget kan belimbing. Tapi ya itu tadi, dia satu spesies tapi memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda-beda, yang bermacam-macam gitu, walaupun dia cuma satu jenis. Next, nah ini lebih rinci lagi. Kalian waktu SMP pernah dibahas sedikit tentang urutan taksonomi ya kan? Urutan taksonomi makhluk hidup dari kingdom, kemudian divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, ini adalah urutan kingdom, urutan taksonomi. Semua makhluk hidup punya ini, semua makhluk hidup punya urutan taksonomi. Semuanya punya. Nah, ini adalah contoh dari makhluk hidup yang satu jenis. Ada mawar merah, ada mawar merah muda, dan ada mawar putih. Ya kan? Nah, coba kalian perhatikan. Dari kingdom sampai spesies itu sama. Coba kalian perhatikan. Mawar merah muda, dan mawar putih itu dari kingdom sampai spesies itu sama. Di pause, kalian perhatikan dulu. Dari kingdom sampai spesies itu sama. Oke, udah? Sama kan? Spesies ya yang ibu lingkarin itu sama. Nama spesies adalah Rosa sp. Nama spesiesnya Rosa sp, mawar merah Rosa sp, mawar merah muda namanya Rosa sp, mawar putih namanya Rosa sp. Urutan taksonominya sama banget. Nama spesiesnya yang bawah tuh, nama spesies atau nama jenisnya juga sama banget. Tapi kalian perhatikan, ternyata karakteristiknya berbeda. Mawar merah, mahkotanya dia warna merah. Mawar merah muda, mahkotanya warna merah muda. Dan mawar putih, mahkotanya dia warna putih. Beda-beda, padahal dia dari satu spesies, dia memiliki nama spesies yang sama. Sama kayak yang di atas tadi, sama kayak jeruk, sama kayak belimbing. Mereka memiliki satu nama spesies yang sama,
berasal dari satu spesies yang sama tapi berbeda-beda karakteristiknya. Nah, ini adalah lalat buah. Sama, lalat buah juga termasuk makhluk hidup, dia juga punya yang namanya urutan taksonomi kayak gini. Dari kingdom sampai spesies. uh, Kalian perhatikan ya kan. Jadi ini ada dua jenis lalat. Ini lalat buah ya. Yang sebelah sini matanya warna merah, sebelah kiri. Yang sebelah kanan matanya warna putih. Kalian bisa lihat matanya warna putih. Nah, ibu di sini cuma nulisin satu urutan taksonomi karena mereka berdua punya urutan taksonomi yang sama. Yang warna merah, kingdomnya Animalia, divisinya Arthropoda, kelasnya Insecta, spesiesnya Batrocera sp. Yang sebelah kanan juga gitu, kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, spesiesnya juga Batrocera sp. Mereka berdua punya nama spesies yang sama, berasal dari satu jenis spesies ya, satu jenis yang sama. Tapi karakteristiknya berbeda. Yang ini matanya warna merah, yang sebelah kanan itu matanya warna putih. Itu adalah keanekaragaman tingkat gen. Mereka punya jumlah gen yang sama. Kalau lalat ini jumlah kromosomnya atau jumlah gennya itu ada 8. Ada 8. Kalau manusia tadi kan ibu sebutin jumlah DNA-nya itu ada 46. Kalau lalat ini jumlah DNA-nya ada 8. Sama-sama 8, yang matanya merah sama-sama 8 jumlah DNA-nya. Yang warna putih juga jumlah DNA-nya ada 8. Tapi gen yang mengekspresikannya itu beda-beda. Yang ini mengekspresikan warna merah, yang sebelah kanan dia mengekspresikan mata warna putih. Gitu. Nah, ini contoh juga manusia. Manusia itu juga berasal dari satu jenis yang sama. Berasal dari satu spesies. Nama ilmiah manusia ada yang tahu? Yang tahu tulis di kolom komentar. Namanya adalah Homo sapiens. Homo sapiens pakai H besar. Nah, ini homo ya, bukan homo. Nama spesies dari manusia adalah Homo sapiens. Semua manusia itu nama spesies, nama jenisnya adalah Homo sapiens. Nama ilmiahnya adalah Homo sapiens. Tapi walaupun sama-sama Homo sapiens, tapi coba kita perhatikan manusia tuh nggak ada yang benar-benar sama. Mungkin ada yang mirip karena dia kembar identik, tapi walaupun mirip sekalipun mereka nggak benar-benar sama. Ada sifat yang beda mungkin, ada bentuk mata atau warna mata atau bentuk kulit segala macam yang beda. Nggak pernah yang namanya benar-benar sama, benar-benar kembar itu enggak. Pasti ada perbedaan. Nah, ini adalah keanekaragaman tingkat gen. Tadi manusia punya berapa kromosom? Punya berapa DNA? Punya 46. Semua manusia punya 46. Kalau misalnya dia punya 45, nanti dia akan keterbelakangan mental. Kalau dia punya 47, nanti dia akan biasanya autis. Kayak gitu. Tapi semua manusia normal memiliki kromosom atau memiliki DNA itu 46. Walaupun sama-sama 46 DNA, ya kan? Gennya itu ada 46, tapi beda-beda. Yang sebelah kanan mungkin dia rambutnya lurus, yang sebelah kiri dia rambutnya keriting. Yang sebelah kanan matanya dia warna hitam, yang sebelah kiri matanya warna biru. Kayak gitu. Yang sebelah kiri dia kulitnya putih ke merah-merahan gitu, yang sebelah kanan dia kulitnya putih. Nah, inilah perbedaan atau keanekaragaman atau variasi tingkat gen. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis atau spesies atau antar spesies ya. Ini paling mudah diamatin ya. Itu adalah keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Nah, ini adalah keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies. Dalam suatu ekosistem itu, misalnya ini ya, ada ekosistem peternakan ya kan. Di situ ada angsa, ada ayam, ada kelinci, ada domba, ada kuda, ada sapi, ada burung, dan lain sebagainya. Di situ mungkin tumbuhannya ada rumput, ada pohon, tuh pohon apa ya? Mungkin itu ada pohon damar,
atau ada pohon mangga segala macam. Nah, ini adalah keanekaragaman tingkat spesies. Ini juga buah-buahan juga keanekaragaman tingkat spesies. Ada buah nanas, delima, anggur. Ini adalah tingkat keanekaragaman tingkat gen ya. Ini anggur hijau, yang ini anggur ungu. Sama-sama anggur padahal, tapi dia sama gitu, tapi dia punya warna yang beda, sama-sama anggur padahal. Ini adalah tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen. Oke, tingkat gen yang ini. Tapi yang lainnya kayak misalnya jeruk sama nanas, jeruk sama apel, jeruk sama stroberi, pisang sama buah pir, pisang sama apel, pisang sama anggur, itu adalah keanekaragaman tingkat spesies. Kemudian ada keanekaragaman tingkat spesies yang dia itu mirip. Kenapa bisa mirip? Karena ternyata mereka satu famili, mereka satu suku. Contohnya adalah harimau sama kucing. Gimana nih ya? Biar kelihatan. Gini deh. Gambar pertama ini adalah kucing. Kucing, sebelahnya adalah harimau, dan sebelahnya lagi adalah singa. Oke, kalian pause, kalian perhatikan urutan taksonominya dari kingdom sampai spesies. Urutan taksonominya kucing, urutan taksonominya harimau, dan urutan taksonominya singa kalian perhatikan. Kalian pause dulu videonya dan kalian perhatikan, kalian amati perbedaannya di mana dan persamaannya di mana. Oke, udah. Jadi yang kucing ya kan, dia itu dari kingdom sampai family sama. Ya kan, dari kucing, harimau sama singa ya kan. Dari kingdom sampai family itu sama. Mereka adalah family atau suku. Nama lain family itu suku ya. Suku Felidae. Suku Felidae itu suku kucing-kucingan. Nah, kucing, harimau sama singa ini sama, mereka sama punya kumis. Berasal dari suku yang sama, yaitu suku Felidae. Nah, ini juga keanekaragaman tingkat spesies. Mereka mirip karena mereka satu famili, mereka satu suku. Padahal nama spesiesnya beda. Coba kalian lihat, yang kucing nama spesiesnya adalah Felis catus. Yang harimau nama spesiesnya adalah Panthera tigris. Yang singa nama spesiesnya adalah Panthera leo. Oke. Next. Nah, ini juga contoh. Ini ada salah satu contoh. Coba kalian perhatikan pohon kelapa, pohon aren sama pohon pinang ini mirip banget. Kalian kalau ngelihat langsung ya, mungkin susah bedainnya. Ini mana yang pohon kelapa, ini mana yang pohon aren, mana yang pohon pinang. Karena mereka mirip, daunnya mirip. Nah, oke, kalian pause, kalian perhatikan juga urutan taksonominya dari pohon kelapa, pohon aren sama pohon pinang. Mereka sama dari kingdom sampai family, mereka sama. Yaitu mereka berasal dari family Arecaceae. Itu bacanya Arecaceae ya, bukan Arecaceae, tapi Arecaceae. Mereka berasal dari famili atau suku yang sama. Tapi lihat nama spesiesnya berbeda. Yang pohon kelapa nama spesiesnya adalah Cocos nucifera. Yang pohon aren nama spesiesnya adalah Arenga pinnata. Yang pohon pinang nama spesiesnya adalah Areca catechu. Beda, spesiesnya beda. Ya, ini semua ya, yang sebelah sini ini adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies. Oke. Next. Selanjutnya adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yaitu keanekaragaman makhluk hidup yang terjadi karena interaksi dengan lingkungan. Pada lingkungan yang sesuai, setiap makhluk hidup akan dibentuk oleh lingkungan. Contoh di kutub. Yang kalian tahu kutub kan dingin banget ya kan? Dingin banget. Karena dingin, makhluk hidup yang hidup di kutub juga menyesuaikan diri. Misalnya ada ibu lupa nama spesiesnya apa, pokoknya tuh ada
dua jenis beruang, yang mana mereka beda banget. Yang jenis pertama itu adalah beruang kutub, yang kedua itu beruang hutan yang warna hitam. Namanya Gorber apa gitu, ibu lupa. Nah, beruang kutub yang warna putih sama beruang hitam, bulunya itu lebih tebelan yang beruang putih. Padahal mereka satu keturunan, mereka tuh satu jenis gitu, tapi kok kenapa bulunya, kok bukan bulu ya, rambutnya beruang kutub itu lebih tebal daripada yang beruang hutan? Ya karena pengaruh dari lingkungannya. Semua makhluk hidup mengalami yang namanya adaptasi, pasti bisa beradaptasi. Kalian juga mungkin ketika pertama kali di tempat baru tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan ya, tapi lama-lama kalian bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sama, hewan juga melakukan hal yang sama. Ketika dia di tempat yang dingin ya, lama-kelamaan tubuhnya ini akan beradaptasi. Ya contohnya tadi tuh beruang kutub, dia rambutnya lebih tebal daripada yang beruang hutan. Kenapa? Karena ya keadaan di kutub itu lebih dingin. Itu. Kemudian kaktus ya kan. Kaktus. Nah, kaktus itu juga gitu. Dia nggak punya daun. Dia punyanya duri. Kenapa pakai duri? Karena untuk mengurangi penguapan. Misalnya nih, ada apa ya? Ada tumbuhan yang hidup di gurun misalnya. Pohon apa ya? Pohon damar atau pohon cemara misalnya, biasanya hidup di kutub, dia hidup di gurun. Apa yang terjadi? Ya bakal mati karena dia belum beradaptasi, karena dia punya daun, sedangkan daun itu mempercepat penguapan, jadi penguapannya itu lebih banyak gitu, akhirnya dia nggak bisa bertahan, mati. Nah, yang bisa bertahan adalah si kaktus ini karena dia tidak memiliki daun. Prosesnya gimana? Apakah dulunya kaktus itu punya daun, kemudian karena panas banget di gurun akhirnya daunnya hilang menjadi duri? Gak ada yang tahu, gak ada yang meneliti. Nanti kalau kalian mau meneliti silahkan gitu. Tapi setiap makhluk hidup dia mengalami adaptasi. Setiap ekosistem dia punya jenis makhluk hidupnya masing-masing. Di hutan hujan tropis ada makhluk hidupnya sendiri. Di laut terumbu karang juga ada makhluk hidupnya sendiri. Makhluk hidup yang hidup di air tawar sama di air laut juga beda banget walaupun sama-sama di air. Kayak gitu. Oke, next. Oke, ekosistem darat. Di sini Bu mengelompokkan jadi 5. Sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama adalah hutan. Selanjutnya ada savana. Ini Ibu di sini nulisnya savana sama padang rumput dijadiin satu. Itu sebenarnya beda ya. Kalau savana itu dia padang rumput tapi masih ada pohon. Masih diseling-selingin sama pohon. Contoh pohonnya adalah pohon akasia misalnya. Ada yang pohonnya itu cuma satu jenis aja tapi banyak, kayak diseling-selingin jadi rumput, terus ada pohon akasia, pohon-pohon gitu. Ada savana yang nggak murni, maksudnya pohonnya itu ada bermacam-macam tapi ya juga gitu nggak banyak, jadi banyakan rumput kemudian ada pohon-pohon. Kalau padang rumput sama sekali nggak ada pohon, dia cuma padang rumput warna hijau seger gitu biasanya, itu padang rumput. Kemudian gurun, ya udah tau lah ya gurun kayak gimana. Panas, pasir, terus spesiesnya biasanya kadal, tikus gurun, kaktus, unta. Nah, itu adalah contoh dari makhluk hidup di gurun. Taiga, nah taiga ini adalah hutan konifer atau hutan yang mana dia cuma ada satu tumbuhan aja. Tumbuhannya itu cuma satu jenis, yaitu tumbuhan konifer. Contohnya adalah contohnya konifer itu cemara. Pokoknya tumbuhan yang daunnya tuh runcing-runcing kayak pohon cemara gitu. Itu tumbuhan konifer. Nah, itu di taiga. Taiga ini tempatnya di samping kutub. Biasanya kan kalau kutub kan banyak esnya ya. Kutub banyak es.
es doang ya kan, yang es doang. Kemudian setelah kutub itu baru taiga. Setelah taiga baru ekosistem lain kayak hutan atau apa gitu. Nanti setelah hutan terus padang rumput, savana, habis savana terus gurun. Itu tingkatannya. Jadi yang paling dingin nih, tingkatan yang paling dingin adalah tundra. Di bawahnya tundra itu taiga, itu dingin kedua. Setelah taiga itu ada hutan hujan tropis, ya kan. Terus ada hutan gugur juga yang biasanya pohonnya itu warna kuning daunnya. Terus di bawahnya hutan itu ada padang rumput, di bawahnya padang rumput ada savana, di bawahnya savana ada gurun, itu paling panas. Kayak gitu. Hutan terbagi menjadi dua ya. Hutan terbagi menjadi dua. Namanya hutan hujan tropis. Hujan tropis. Yang kedua adalah hujan gugur. Hujan gugur. Tadi jelek. Pokoknya hujan gugur. Kalau hutan hujan tropis itu dia sering hujan. Nah, namanya aja hutan hujan tropis ya kan, sering hujan, keadaannya lembab, basah. Walaupun kemarau dia juga tetap basah, tetap lembab gitu keadaannya itu. Hutan hujan tropis. Nah, Indonesia itu termasuk di ini. Termasuk punya ekosistem ini, hutan hujan tropis daerah Sumatera, daerah Kalimantan. Biasanya hutan hujan tropis ini terletak di garis khatulistiwa. Gitu, karena curah hujannya tinggi banget. Nah, terus kalau hujan gugur ini hujan sih salah. Hutan gugur. Nah, kalau hutan gugur ini dia punya 4 musim. Musim kemarau, musim gugur, musim dingin, sama musim semi. Kalau nggak salah, iya kayak gitu. Musim panas, musim semi, musim gugur, musim dingin. Ada 4. Musim panas tuh mekar-mekarnya ya kan. Musim semi itu kuning, warnanya kuning, daun-daunnya udah mulai kuning. Itu musim semi. Kemudian musim gugur daunnya rontok. Lalu musim apa namanya? Musim dingin itu nggak ada daunnya. Bentar. Oke. Udah ada kutub. Oh, kutub pertama. Sorry sebelumnya. Jadi kutub sama tundra ini ada yang bilang sama ya. Jadi kutub sama tundra ini hampir sama. Bahkan sama tundra sama kutub ini. Tapi ini salah dibedain. Jadi nama lain dari kutub itu tundra. Next, nah ini adalah contoh dari hutan hujan tropis yang ada di Sumatera. Contohnya, contoh makhluk hidup yang ada di dalamnya itu ada paku-pakuan, terus ada tumbuhan anggrek, terus tumbuhan pohon yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, yang daunnya lebar-lebar. Nah, yang menjadi ciri khas dari hutan hujan tropis itu pohonnya yang di sini itu hutan hujan tropis adalah keanekaragaman hayati yang paling tinggi itu di sini. Jadi keanekaragaman hayati paling banyak itu berada di hutan hujan tropis. Gitu. Nah, yang salah satu menjadi ciri hutan hujan tropis adalah kan pohonnya tinggi-tinggi ya kan. Kemudian daunnya itu lebar-lebar. Karena daunnya lebar-lebar sehingga terbentuklah yang namanya kanopi. Kanopi itu apa ya? Atap. Terbentuk atap, tapi atapnya itu dari daun gitu. Nah, jadi yang bagian atas itu kena cahaya matahari. Yang bagian bawah itu sedikit kena cahaya matahari, jadi lembab gitu. Nah, kalau misalnya ada hujan, itu ditadahin sama air hujan tuh ngalir dari kanopi terus turun ke bawah, tapi nggak kena sinar matahari, jadi lembab banget daerah bawah hutan hujan tropis tuh, jadi subur banget.
Spesies hewannya biasanya itu ada macan, ada harimau, ada babi hutan, ada burung, ada orang hutan, kayak gitu.